Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidia Putri dengan NIM 21004074 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan program difusi inovasi, yang mana saya mengambil judul Difusi Kompetensi Inovasi. Difusi kompetensi inovasi ini mengacu kepada proses penyebaran dan adopsi kompetensi inovasi di berbagai tingkatan, baik di individu, organisasi, maupun masyarakat. Nah, selanjutnya ada tahapan difusi kompetensi inovasi. Yang pertama, kita harus melakukan pemahaman, di mana menyadarkan orang tentang pentingnya memiliki kompetensi inovasi. Yang kedua, kita itu harus menggunakan interest atau minat. Setelah menyadarkannya, orang-orang akan tertarik untuk memulai mempelajarinya. Yang ketiga, kita harus melakukan evaluasi. Setelah mengetahui tentang kompetensi, orang-orang akan mempertimbangkan apakah mereka ingin mempelajarinya atau tidak. Yang keempat, kita akan melakukan trial atau uji coba. Jika orang-orang memutuskan untuk mempelajarinya, maka mereka akan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, adopsi. Jika orang-orang merasa bahwa kompetensi inovasi bermanfaat bagi mereka, mereka akan mengadopsinya sebagai bagian dari keterampilan mereka. Yang keenam, kita akan melakukan integrasi, yang mana setelah mengadopsi kompetensi inovasi, orang-orang akan mengintegrasikannya dalam pola pikir dan cara mereka melihat dunia. Selanjutnya, yang terakhir, kita itu melakukan penguatan atau reinforcement. Pada tahap terakhir ini, orang-orang akan memperkuat kompetensi inovatif secara terus-menerus, baik melalui pelatihan lanjutan, pengalaman, maupun pembelajaran sendiri. Baiklah, yang ketiga, kita akan melakukan tahapan evaluasi program difusi. Nah, yang pertama itu, kita harus melakukan identifikasi tujuan, yang mana mengidentifikasi tujuan program dan hasil yang diharapkan. Yang kedua, penentuan indikator evaluasi. Setelah menentukan tujuan program, langkah selanjutnya adalah menentukan indikator evaluasi yang relevan dengan tujuan program. Yang ketiga, pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, dan studi kasus. Yang keempat, ada analisis data. Setelah data terkumpul, data harus dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas program. Yang kelima, penilaian hasil. Berdasarkan hasil analisis data, dapat dinilai apakah efektif mencapai tujuan yang telah ditentukan atau tidak. Dan yang terakhir, pembuatan laporan evaluasi. Laporan harus mencakup hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan. Baiklah, yang terakhir ada solusi alternatif dalam hambatan difusi. Ada 5. Yang pertama ada pelatihan dan pendidikan. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kompetensi inovasi. Yang kedua ada kolaborasi dan jaringan. Kolaborasi dan jaringan dapat membantu membangun komunitas inovatif untuk saling berbagi ide dan pengalaman. Yang ketiga ada penghargaan dan insentif. Memberikan penghargaan dan insentif bagi individu atau organisasi yang berhasil mengembangkan kompetensi inovasinya dapat menjadi motivasi tambahan untuk mengadopsinya. Yang keempat ada penggunaan teknologi. Dengan menggunakan teknologi seperti platform online atau aplikasi mobile, orang-orang dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan fleksibel untuk belajar dan mengembangkan kompetensi inovasi. Dan yang terakhir ada pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan, individu atau organisasi dapat lebih mudah untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi inovasi. Nah, kelima solusi alternatif tadi dapat membantu hambatan dalam difusi kompetensi dan inovasi, serta
dapat meningkatkan adopsi kompetensi inovasi di berbagai tingkatan, baik individu, organisasi, maupun masyarakat. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.